anak-anak yang bermain itu menghisap debu tanpa mereka sadari. 1 minggu di rumah sakit, sesak napas. Itu mungkin pengaruh daripada PT atau PT manapun, kita tahu mungkin Sepam ni yang dekat. Kadang-kadang kita itulah balik-balik melapor pun tidak ada respon, itu malas kita melapor. Nanti terlepas luan perahu. Patah galah untuk tajuk. Pasir berdebu kawasan PT. Jagalah masyarakat di dalam kampung. Kalau dia macam angin ribut gitu kan, debu dia naik bang. Sampai masuk ke rumah kadang. Jadi macam mana kami tolonglah minta atasi debu ni macam mana. Sian bang, anak-anak tuh banyak budak-budak kat sini. Kat sini tuh banyak anak main. Jadi kalau kena debu kan otomatis dia sakit. Pasti sakit kan? Aduh, memang betul-betul inilah Pak. Bukan debu lagi kan. Ini kan besi nih Pak, bahaya kan untuk masyarakat. Makanya kami kan dari kemarin tuh, kami demo apa semua tak direspon oleh PT Saipam kan. Kalau tak percaya datanglah ke sini. Kalau pas angin kuat gitu kan, tengok. Tapi dia susah nak cakap Pak. Sekitar 2013 lah mereka itu produksi, itu baru adanya debu blasting, mungkin bahan itu pasir silika untuk penyemprotan besi itu. Nah sejak itu debu itu sampai sekarang ke warga kampung Ambak Jaya debu itu. Jadi terhitung sudah belasan tahun lah. Debu masuk sampai ke dalam rumah itu, kalau kita jalan di lantai itu kaki itu bisa berjejak bekas debu. Nah, anak saya masih kecil di rumah itu, masih 2 tahun, sudah menghirup udaranya macam itu. Sudah tak segar, sudah nampak untuk yang akan datang itu, sudah rusak generasi yang akan datang itu kan. Ini rumah Pak Manan. Dia bangun rumah ini sebelum ada penting yang besar itu tadi. Jadi setelah penting itu beroperasi, debu kan sangat banyak karena penting itu terlalu dekat. Akhirnya keluarga Pak Manan ini pindah, meninggalkan rumahnya karena tak tahan oleh debu sunblast PT Saipam ini tadi. Kata polisi itu, pemerintah itu menunggu jatuh korban baru bisa debu itu dikatakan berbahaya. Kalau tak jatuh korban, debu itu tak dianggap berbahaya. Perintah ada 2 korban lalu jatuh. Jadi seolah-olah kami memang mau dibunuh. Kalau di lapangan tu aparat tetap jadi pendukung perusahaan. Kami dianggap dia tak ada apa-apa. Malah ancaman ni kami kurungan. Di Polsek kemarin, waktu kami berdebat masalah pengukuran itu, kami minta berapa batas, ambang batas ni. Kami diiming-imingkan untuk menemani teman di sel itu. Kena debu dari belakang tuh, debu Saipam, samping pagar rumahnya. Lengket, debunya leket di marmer tuh, di kaca. Kalau nggak percaya suruh tengok aja rumah tuh. Apalagi kalau angin kuat, aduh, sampai ke mata-mata, masuk mata ini, sampai sakit mata nih. Ini masih berobat aja di rumah sakit PN nih. Tak tahulah berapa tahun, pokoknya semenjak lagi PT dia inilah. Maka itu ibu tutup tu. Apa pintu, apalagi kalau angin kuat kan, jendela semua tutup. Tak tahan debu. Dikasih duit kami tak mau, soalnya apa?
tidak untuk pribadi, ini kan untuk masyarakat banyak. Masalah udara ini masalah masyarakat banyak, anak cucu. Janji itu tetap janji, periode bupati ke bupati itu biasa-biasa aja. Tapi tak ada titik terang ni. Kami ke DPR RI pun 2 periode, dari 2018 nunggu sampai sekarang. 17 tahun ya, 17 tahun di sini, tapi ya masyarakat itu selama ini mereka ketika ngeluh cuma dikasih kerja di dalam, kalau enggak nanti dikasih kayak usaha pengelolaan terkait sampahnya atau usaha supply air seperti itu. Jadi perusahaan tidak berusaha menyelesaikan konflik ini. Selama ini konflik ini udah panjang, tapi ya nggak ada mencoba penyelesaian dengan baik atau seperti apa, bikin perjanjian sesama masyarakat ring 1 itu seperti apa kan itu. Batas perusahaan itu, pagar perusahaan sama masyarakat kurang lebih 10 meter, tapi dari jarak batas krusial perusahaan dengan masyarakat kurang lebih 50 meter itu di salah satu tempat yang berdekatan dengan kampung itu sebagai tempat blasting area, blasting painting. Itu kalau kena hembusan angin barat atau angin selatan itu udaranya itu akan nyampe ke masyarakat. Jadi kayak perusahaan sendiri tidak mencoba untuk mengasih bariket atau seperti apa supaya udaranya itu, kebisingannya itu tidak 100% itu masuk ke masyarakat. Memang perusahaan sudah melakukan setiap mungkin rutin lah dalam kurun waktu 6 bulan sekali pengecekan debu atau kondisi udara di masyarakat. Tapi informasi dari masyarakat di sekitar sini, perusahaan ketika melakukan pengecekan, aktivitas perusahaan pun nggak seperti biasa. Jadi aktivitasnya dikurangin, jadi kan itu akan mempengaruhi kualitas udara. Udaranya jadi bisa parameternya bisa bagus. Upaya perusahaan sendiri ya belum ada, sekedar cuma tawaran-tawaran ke masyarakat. Ini tolong, ini jangan seperti ini nanti dikasih pekerjaan ini, akhirnya bikin konflik antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Jadi yang terdampak utama masyarakat ring 1, tapi yang mendapat manfaatkan itu masyarakat banyak. Jadi ya kita di sini itu kalau bisa itu perusahaan itu mulai mendata lah masyarakat ring 1 itu seperti apa mekanismenya untuk kedepannya. Mereka terkait kesehatannya, terkait perlindungannya seperti apa. Itu bukan hanya perusahaan menawarkan kerja dan aktivitas atau mengambil ekonomi dari situ. Sebelum ada Saipom ini memang tempat kerjaan saya di tepi laut itu dulu. Sering jalan-jalan ke sana kan, dulu enak Pak. Dulu paling, sekarang semenjak ada Saipom ini, aduh betul-betul menderita kami dulu. Kalau dulu lumpur cuma segini, sekarang lumpur sudah segini, tak bisa berjalan lagi kami di laut. Macam mana kami nak mencari nafkah di laut itu? Dulu sungai kami bersih Pak, sekarang sungai dah tambah lari ke sini, dan setelah itu limbah dari dalam Saipom ke sungai juga begini. Apalagi kalau air hujan Bapak lihat sendiri itu kuning semua itu. Kalau dulu kan kita mencari ikan tuh mudah, mencari makanan laut lah, bukan cuma ikan kan, makanan laut itu mudah kan, bukan cuma satu tempat sini, keliling sana kami bisa main. Kalau sekarang ini mencari dah satu tempat susah lagi. Yang jatuh timpa tangga lagi, kadang-kadang susah. Yang susah bertambah susah, yang senang bertambah senang. Susah dia nak mantu, makan yang susah juga kita bertambah susah. Itu tadi. Macam nelayan, Arab lain tidak ada, hanya ada tak ada nelayan. Jadi macam mana nak kita kerja lagi? Kalau dulunya kan tempat-tempat ikan kan ada di tepi ni. Ikan itu dapatlah kalau untuk kita cara untuk mencihal lah, dapatlah. Tapi sekarang tak ada, memang betul-betul tak ada. Saipom ini kan dia punya parit di dalam tuh jadikan satu sungai. Jadi keluarnya itu Bang, keluarnya ke sungai kami. Bukan cuma satu sungai, satu parit Saipom itu langsung ke sungai, tidak. Nanti habis satu parit Saipom itu cabang satu cabang ke sana. Semuanya larinya ke sungai kami, cabang-cabangnya itu. Makanya saya bilang sekarang tuh di Saipom kami ini cabang limbah lain
lain limbah debu, pasir, sama gerinda, cuma limbah laut juga. Semua kami mengalami itu. Jadi dengan bentangan kurang lebih itu Saipem itu kurang lebih 120-an hektar, itu dengan kapasitas sungai seperti itu, pasti ketika hujan lebat itu debit air di sungai itu pasti banyak. Apalagi dengan kondisi di dalam itu cuma hamparan tanah dan tidak ada semenisasi atau apa. Jadi pasti setiap hujan itu sedimentasi dari aktivitas mereka itu masuk ke sungai dan ke bawah ke laut. Jadi dampak paling utamanya yaitu terumbu karang di sekitaran pantai yang tempat pembuangan sungai Saipem itu pasti tertutup lumpur. Terus yang kedua, pendapatan nelayan sekitar sini itu pasti menurun. Yang biasanya beraktivitas di laut akhirnya dia sudah nggak bisa melaut. Ya jadi banyak yang mencemari lingkungan ini, bukan hanya udara tapi ya lautnya itu rusak. Kan kalau Saipem oke lah, dia bisa mempekerjakan masyarakat sini yang usianya mungkin ya usia produktif antara 20 sampai 40 tahun. Coba yang usia 60, itu kan harus dipikirkan masyarakat sini. Nggak mungkin perusahaan dia mau di training jadi welder atau seperti apa, kan nggak mungkin. Salah satu yang bisa menyelamatkan dia adalah laut. Sebetulnya permintaan masyarakat ini tidak banyak, tidak muluk-muluk, tidak menambah. Sesuaikan aja dengan AMDAL, jalankan AMDAL itu. Nah, sementara mereka itu tak menjalankan AMDAL. Sedangkan di dalam AMDAL ini, seperti yang saya tunjukkan ini, di dalam AMDAL ini, semuanya ada catatannya ini. Masalah reklamasi, masalah blasting batu, semuanya ada tertulis di sini. Masalah sungai, masalah blasting batu. Sampai berterbangan di kampung kami ini, kampung Ambat Jaya ini. Sempat juga turun Pak Bupati Nurdin Basirun waktu itu. Rapat kami dengan masyarakat. Nah, Pak Nurdin Basirun itu Bupati Karimun dulu sudah bilang sama Humasnya Saipem waktu itu, Yohanes Angka itu, Pak Yohanes tolong ya ditanggapi, sampai sekarang tak ada. Sementara rumah kami warga ini retak-retak. Rumah warga retak-retak membangun rumah itu sebelum adanya Saipem. Ketika adanya Saipem, blasting batu bukit ini, peledakan batu itu berterbangan, rumah warga retak. Mana diganti rugi atau tanggung jawab itu di mana? Nah, setelah itu saya bilang reklamasi itu seharusnya pasang seat pile itu. Mereka itu 2 kali reklamasi. Awalnya sekitar 2000 awalnya pembangunan Saipem, sekitar 2008, mungkinan sekitar segitu. Reklamasi itu sekitar hampir 20 hektar. Nah, jadi itu aja dah sangat banyak kerusakan itu. Terumbu karang ditimbun, lumpur dulu cuman sekitar 5 cm atau 10 cm, sekarang 1 meter bahkan lebih. Kena reklamasi Saipem itu, jadi lumpur itu naik sampai menutupi teluk kami, teluk kampung Ambat Jaya ini. Kemudian, nah itu tak ada memasang seat pile atau penahan lumpur agar tidak mengganggu aktivitas nelayan. Nah, sementara itu 2 reklamasi pertama itu sudah separuh kawasan tangkap nelayan jaring itu hilang, sudah separuh. Nah, ditambah lagi reklamasi yang kedua 2019 akhir masuk 2020, dan itu sangat parah sekali sehingga itu lebih kurang itu lebih kurang 30 hektar lah. Makin parah lagi. Sampai Teluk Pangke ini tadi lurus saja ke laut. Sekitar jarak itu dari
tepi pohon-pohon mangrove itu ke laut sekitar ratusan meter lah. Selain permasalahan dengan debu, reklamasi, pengalian arus sungai, kami juga menemukan adanya konflik agraria, ya, di mana salah satu warga yang kami temukan itu mengklaim bahwa ada lahan yang masuk pada area PT Saipem, dan kemudian juga PT Saipem juga membuat saluran air yang akhirnya membuat lahannya dia menjadi parit besar, sehingga ini mengurangi aset dari warga juga. 450 meter persegi dibilang. Yang dipakai oleh perusahaan saya pun. Sampai sekarang pun saya pun diajukan juga macam sama saya beberapa kali jumpa ofis surat, tapi orang tu pasangan dia bilang itu Pemda ni. Pemda punya tu, kami menyewa di dalam Pemda. Ibu Pemda pun itu juga tak ada penjelasan juga sampai sekarang. Ya betul, bukan ada parit ni. Ini dah semua kan, ada parit sampai dalam ni. Ni betul. Sama apa? Pandai. Dan tadi itu ada parit ni. Itu ada parit. Itu. Sampai ke dalam. Berapa meter? Pokoknya itu yang saya tahu kisah dia, saya tak tahu ada berapa kisah dia, tinggal dia lah di desa tu bilang kisah dia 450 meter persegi. Dia bilang itu di dalam sana kisah dia. Boleh dapat ganti? Tak ada, sampai sekarang tak ada ganti. Ini tak dipulihkan seperti udara dia. Macam pemerintah, baik masyarakat, pihak perusahaan Saipem, tolonglah diperhatikan ring 1 ini yang terdampak, atau ada kompensasi yang betul-betul jelas untuk masyarakat sini, terutama kesehatan udara itu tolonglah dikurangi di saat debu sangat-sangat menggoda masuk di ring 1. Besar harapan kami, masalah kami itu diselesaikan di Komisi 12 itu dengan waktu yang dekat dan secara singkat. Soalnya kami mengharap betul. Sudah belasan tahun kami mengalami genosida oleh Saipem ini. Kami tak tahu kemana arah lagi yang mau dituju. Kalau kami mendobak secara kriminal, kami dianggap melawan hukum. Tapi kalau kami ikut jalur hukum, ya kami dipermainkan hukum. Akar Bumi Indonesia telah mendampingi masyarakat Kampung Ambajaya, tepatnya adalah Forum Peduli Kesejahteraan Lingkungan, itu pada bulan November ya tahun 2022 kami mendapat aduan dari masyarakat ya terkait dengan pencemaran udara yang dilakukan oleh PT Saipem. Jadi kehadiran kami di sini adalah bagaimana kami memfasilitasi Forum Peduli Kesejahteraan Lingkungan untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat yang dihidupkan. Dan kemudian pada bulan 3 tahun 2023 Gakum sudah memverifikasi terhadap laporan kita dan kemudian juga sudah memberikan hasilnya. Tapi kenyataannya masyarakat menolak ya bahwa atau tidak puas dengan hasilnya. Sebenarnya begini, bahwa keberadaan Akar Bumi di sini adalah bagaimana upaya kita untuk menjaga keadilan lingkungan ya yang terjadi di masyarakat di sini. Jalan panjang untuk mendapatkan keadilan lingkungan bagi masyarakat Ambajaya adalah jalan yang harus kita lalui. Jadi kita akan tetap mendampingi FPKL, Forum Kesejahteraan Peduli Lingkungan, untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya bagi kehidupan mereka dan anak cucu mereka.